Beberapa pemain beken mengambil keputusan yang fatal dengan berganti kewarganegaraan. Sayangnya, karir internasional mereka justru semakin meredup di negara yang mereka pilih. Bahkan di antara mereka ada yang bernasib sial karena gagal mengantarkan negaranya merengkuh prestasi yang didambakan. Cetak Gol coba merangkum pemain-pemain yang salah pilih negara sebagai berikut. Thiago Alcantara. Pertama ada Thiago Alcantara yang lebih memilih untuk berseragam tim nasional Spanyol. Padahal dirinya bisa membela tim nasional Brazil karena punya garis keturunan dari sang ayah. Ayahnya yang bernama Mazinho merupakan punggawa timnas Brazil yang menjuarai Piala Dunia 1994. Vicente Del Bosque yang sebenarnya adalah mantan pelatih Spanyol pun bilang kalau Thiago seharusnya masuk skuad Selecao. Del Bosque melihat sang pemain punya kualitas untuk mengisi lini tengah Brazil. Del Bosque juga sempat memberikan pilihan untuk Thiago memilih negara yang ingin dibelanya. Gelandang Liverpool ini akhirnya memutuskan untuk membela La Furia Roja. Thiago menjadi pemain keturunan Brazil kelima yang membela tim nasional Spanyol. Ex-Barcelona ini resmi debut bersama timnas Spanyol senior menghadapi Italia di laga persahabatan. Dirinya pun baru menjalani debut resmi di laga kualifikasi Euro 2012 menghadapi Liechtenstein. Keputusan Thiago membela Spanyol membuat keluarganya kecewa berat. Padahal dirinya sudah dibujuk untuk memilih Brazil oleh adiknya sendiri yakni Rafinha Alcantara. Ayah Thiago sendiri sangat kecewa dengan keputusan anaknya memilih Spanyol. Padahal Mazinho akan sangat bangga jika sang anak membantu timnas Brazil meraih kejayaan. Kekecewaan orang tuanya ternyata membuat karir Thiago serasa kurang berkah. Kiprah Thiago di skuad La Furia Roja justru merosot drastis. Mantan pemain Bayern Munchen ini kehilangan tempat di lini tengah tim nasional Spanyol. Dia terbuang dari skuad La Furia Roja di Piala Euro 2012 akibat cedera. Tragisnya Thiago semakin terasa sial karena Spanyolnya justru juara tanpa dirinya. Thiago kembali gagal membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2014 akibat cedera ligamen lutut. Di Piala Euro 2016 namanya kembali masuk dalam skuad utama La Furia Roja. Namun namanya kalah saing dari Cesc Fabregas, Sergio Busquets, dan Andres Iniesta. Del Bosque hanya menggunakan jasanya sebagai alternatif darurat. Di era Luis Enrique, Thiago juga lebih sering masuk dari bangku cadangan. Pada edisi Euro 2020, sang pemain gak pernah tampil sebagai starter sejak menit awal. Penampilan Thiago bersama timnas Spanyol juga semakin anjlok setelah era Luis Enrique berakhir. Luis de la Fuente belum pernah memanggilnya ke dalam skuad La Furia Roja. Padahal Thiago mungkin akan menjadi andalan jika memilih tim nasional Brazil. Selecao membutuhkan gelandang kreatif yang pintar mengatur tempo seperti dirinya. Marco Arnautovic. Berikutnya ada Marco Arnautovic yang lebih bangga membela Austria dibandingkan dengan Serbia. Dirinya menilai skuad Das Team lebih superior dibandingkan tanah kelahiran bapaknya sendiri. Sebagai informasi, Arnautovic punya darah Serbia dari sang ayah. Namun pemain 34 tahun ini lahir dan meniti karirnya sebagai pesepak bola di Austria. Pemain berjuluk Ernie ini merasa lebih percaya diri dengan membela timnas Austria. Bersama Das Team, Arnautovic bermain di gelaran Piala Euro 2020. Dirinya sukses mengantarkan Austria finish di peringkat kedua grup C. Sayangnya langkah Arnautovic bersama timnas Austria kandas usai disingkirkan oleh Italia di babak 16 besar. Sang pemain juga membuat kontroversi dengan selebrasi rasisnya saat menghadapi Makedonia Utara. Arnautovic tertangkap basah mengejek para pemain Makedonia Utara yang punya darah Albania. UEFA pun menjatuhkan sanksi kepada Arnautovic berupa larangan tampil selama 1 pertandingan. Akibatnya timnas Austria tumbang di tangan Belanda pada laga penyisihan grup. Arnautovic juga bernasib sial usai skuad Das Team absen di Piala Dunia 2022. Skuad asuhan Franco Foda disingkirkan oleh Wales di babak semifinal playoff kualifikasi. Sementara timnas kelahiran bapaknya yang dianggap lebih lemah justru lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2022. Skuad Orlovi menang dramatis dari Portugal dengan skor 1-2 di partai terakhir babak kualifikasi grup A. Raihan ini membuat skuad asuhan Dragan Stojkovic memuncaki klasemen grup A. Seandainya Arnautovic memilih Serbia, dirinya bisa tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia.
Sang pemain bakal menciptakan duet mematikan bersama Aleksandar Mitrovic di lini depan skuad Orlovi. Matt Target. Selanjutnya ada Matt Target yang rela mengkhianati Skotlandia demi tim nasional Inggris. Pemain Newcastle United ini lebih memilih berseragam The Three Lions. Sang pemain sangat yakin bakal mencuri tempat di sektor pertahanan timnas Inggris. Target sebelumnya pernah membela skuad junior Inggris dan juga Skotlandia. Dirinya sempat membela tim nasional Skotlandia U18 dan U19 sebelum membela skuad Inggris U19 dan U21. Steve Clarke sebenarnya sempat merayu sang pemain untuk membela timnas Skotlandia. Pelatih berkepala pelotos ini perlu bek sayap kiri baru untuk menyaingi Andrew Robertson. Target dianggap cocok untuk mengatasi krisis di sektor kiri pertahanan The Tartan Army. Namun tawaran sang pelatih masih belum disambut dengan baik oleh Target. Dirinya masih berharap dipanggil Gareth Southgate ke tim nasional Inggris. Pemain 28 tahun ini bilang dirinya sangat berhasrat membela The Three Lions di turnamen besar. Namun sejauh ini Southgate menilai kalau ex-Fulham ini belum layak untuk mendapatkan panggilan. Luke Shaw dan Kieran Trippier masih menjadi andalan skuad The Three Lions di posisi bek sayap kiri. Southgate bahkan lebih memilih Levi Colwill untuk menambah amunisi pertahanan. Keputusan Target mendapatkan sindiran dari Graeme Marty selaku mantan pelatihnya di Southampton. Dia menyebut kualitas sang pemain akan lebih dihargai apabila memilih Skotlandia. Target diprediksi akan membuat lini pertahanan The Tartan Army semakin kokoh. Mauro Icardi. Kemudian ada Mauro Icardi yang saat ini lebih memilih kewarganegaraan Argentina. Pemain 30 tahun ini sudah menentukan pilihannya sejak 2013 yang lalu. Ex-Inter Milan ini menolak tawaran untuk bermain di Spanyol maupun Italia. Icardi mengaku sangat bangga bisa membela tanah kelahirannya. Sayang, keputusan Icardi membela skuad Albiceleste bisa dibilang kurang tepat. Hingga saat ini pemain kelahiran Rosario itu cuma mengoleksi 8 caps dan melesakan 1 gol. Dia selalu kalah saing dengan para bomber lain yang punya kualitas mumpuni. Pada Piala Dunia 2014 yang lalu, pelatih Alejandro Sabella lebih memilih Sergio Aguero dan Gonzalo Higuain untuk mengisi ujung tombak. Lalu pada 2018 namanya kembali gak dipanggil oleh pelatih Jorge Sampaoli. Padahal Icardi saat itu sedang dalam puncak performa dengan menyumbangkan 29 gol di Serie A musim 2017-2018. Icardi berhasil menyabet gelar top skor Serie A bersama Ciro Immobile. Keputusan Jorge Sampaoli sempat mendapatkan kecaman dari Javier Zanetti. Legenda Inter Milan ini kesal dan menyebut sang pelatih sudah mempermalukan Icardi secara nggak adil. Terakhir pada Piala Dunia 2022, nama alumnus Paris Saint-Germain ini lagi-lagi tersisih. Pelatih Lionel Scaloni saat itu lebih memilih nama-nama yang lebih muda seperti Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Seandainya dia memilih Italia, maka kemungkinan dia akan menjadi andalan di lini serang. Pasalnya, skuad Gliazzurri sempat kesulitan setelah hanya mengandalkan Ciro Immobile. Bahkan untuk mengatasi masalah itu, Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC lebih memilih untuk menaturalisasi pemain asing. Saat itu mereka memanggil Matteo Retegui yang lahir di Argentina. Andriy Syahputra. Terakhir ada Andriy Syahputra yang punya darah asli Indonesia. Pemain kelahiran Aceh ini memutuskan untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Qatar sejak usia 15 tahun. Dia punya penampilan yang cukup mencolok di Akademi Al Gharafa SC. Berkat performa apiknya, Andriy dipanggil untuk membela Qatar dan Indonesia kelompok umur. Saat itu sang pemain lebih memilih untuk berjuang bersama skuad Al-Anabi. Menurutnya karir sepak bolanya akan lebih maju seandainya tampil cemerlang di timnas Qatar. Benar saja, Andriy Syahputra sempat menjadi andalan di skuad The Maroons dari kelompok umur 19 hingga 23 tahun. Dia berhasil mencatatkan 11 penampilan di berbagai ajang bergengsi. Sayangnya di usianya yang makin matang yakni 24 tahun, dia nggak pernah mendapatkan pemanggilan tim nasional senior.
Nama Andriy Syahputra juga nggak masuk dalam skuad Piala Dunia 2022 saat Qatar menjadi tuan rumahnya. Padahal nama Andriy sempat dipanggil oleh Indra Syafri untuk membela Indonesia U19. Saat itu sang pelatih sangat kagum dengan kualitas olah bola pemain kelahiran 1999 ini. Seandainya Andriy mau membela skuad Garuda, mungkin dia akan sangat diandalkan. Apalagi saat ini sepak bola Indonesia sedang dalam peningkatan yang pesat. Saat ini anak asuh dari Sintayong bakal tampil di Piala Asia 2023 mendatang. Selain itu banyak pemain naturalisasi yang bergabung untuk memajukan sepak bola tanah air. Apabila hal ini terus berlanjut, maka timnas Indonesia kemungkinan akan menyamai Qatar dalam komposisi skuad. Itulah ulasan pemain yang dianggap membuat kesalahan dalam memilih kewarganegaraan. Apakah menurutmu keputusan para pemain ini sudah benar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.